Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada transaksi pertama tanggal 30 Januari, perusahaan melakukan pembelian Singapura dolar. Jadi kita ke menu kas dan bank lalu transfer bank. Kemudian untuk tanggalnya tanggal 30 Januari. Lalu untuk dari kas bank ini menggunakan Mandiri ditransfer ke Mandiri SGD. Lalu untuk kursnya di sini Rp10.050. Lalu hasil transfernya ini senilai 500. Jadi untuk nilai transfernya ini Rp5.025.000. Kemudian terdapat biaya administrasi ini dimasukkan ke biaya transfer menggunakan akun beban lain-lain senilai 15.000 dan dibebankan ke bank pengirim. Selanjutnya bisa dilanjut dan disimpan. Lalu kemudian transaksi selanjutnya tanggal 31 pencatatan bunga bank. Jadi kita ke menu kas bank, lalu pilih yang penerimaan. Lalu untuk kas banknya ini cari Mandiri. Kemudian tanggalnya bisa diisi tanggal 31 Januari. Lalu untuk akunnya ini menggunakan pendapatan lain-lain senilai Rp150.000. Kemudian di info lainnya bisa kita catat sebagai bunga bank. Kemudian bisa disimpan. Lalu transaksi selanjutnya pencatatan beban listrik, air, dan telepon. Ini menggunakan menu kas dan bank lalu pembayaran. Kemudian kas banknya ini diisi dengan Bank Mandiri IDR, lalu tanggal 31. Kemudian untuk akunnya ini menggunakan beban listrik, air, dan telepon senilai Rp1.750.000. Kemudian bisa disimpan. Lalu untuk transaksi selanjutnya, perusahaan mencetak brosur untuk keperluan pemasaran. Jadi ini juga pembayaran. Lalu kas banknya ini Bank Mandiri IDR, lalu tanggalnya tanggal 31. Kemudian akunnya ini biaya cetak brosurnya ini dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran senilai Rp1.250.000. Kemudian jika sudah bisa disimpan. Lalu untuk transaksi berikutnya perusahaan melakukan pembayaran hutang biaya. Jadi di sini kas banknya ini menggunakan Bank Mandiri tanggal 31. Lalu untuk akunnya ini hutang biaya senilai Rp12.500.000. Kemudian untuk catatannya ini bisa diisi hutang biaya bulan Desember. Jika sudah bisa disimpan. Lalu untuk transaksi berikutnya ini sudah masuk ke jurnal umum. Tanggal 31 Januari perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN. Jadi kita bisa lihat nilai PPN-nya ini di daftar laporan, lalu pilih yang pajak. Kemudian pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar.
Di sini tanggalnya dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Kemudian ini untuk PPN keluarannya senilai 15.969.855 dan untuk PPN masukannya ini 7.374.400. Lalu untuk kurang bayarnya ini senilai 8.595.455. Lalu kita bisa input jurnal umumnya di bagian buku besar, lalu jurnal umum tanggalnya ini tanggal 31 Januari. Kemudian akunnya yang pertama itu PPN keluaran di debit senilai 15.969.855 rupiah. Lalu untuk debitnya ini PPN masukkan senilai 7.374.400 rupiah. Dan juga akun PPN kurang bayarnya dikredit senilai 8.595.455 rupiah. Jika sudah, untuk catatannya ini bisa ditulis rekonsiliasi PPN. Jika sudah bisa disimpan. Selanjutnya kita bisa cek kembali di laporan pajaknya apakah PPN kurang bayarnya itu sudah 0. Jadi di daftar laporan lalu pilih pajak, lalu pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Kemudian di sini PPN lebih atau kurang bayarnya sudah 0. Lalu untuk selanjutnya, transaksi perusahaan mencatat biaya asuransi dibayar di muka. Di sini kita bisa lihat nominal biaya asuransi dibayar di muka itu di bagian neraca. Jadi ke menu laporan, lalu daftar laporan, lalu pilih neraca. Kemudian ini tanggalnya tanggal 31. Lalu untuk asuransi dibayar di muka ini nominalnya 48 juta. Itu untuk 1 tahun. Berarti untuk 1 bulannya itu 48 dibagi 12 jadinya 4 juta. Kemudian kita bisa catat biayanya di jurnal umum tanggal 31 Januari dengan akun beban asuransi di bagian debit senilai 4 juta. Dan biaya asuransi dibayar di muka di bagian kredit senilai 4 juta. Kemudian jika sudah, kita bisa ke info lainnya. Di keterangannya ini bisa diisi sebagai biaya asuransi. Lalu kemudian bisa disimpan dan kita bisa lihat di laporannya di bagian neracanya tadi. Untuk biaya asuransi dibayar di mukanya ini nilainya sudah berbeda karena sudah disesuaikan jadi nilai biaya asuransi dibayar di mukanya ini sisa 44 juta. Kemudian untuk transaksi berikutnya perusahaan melakukan proses akhir bulan. Jadi ini ke menu perusahaan lalu proses akhir bulan. Lalu ini untuk bulannya bulan Januari tahun 2023. Kemudian ini untuk kursnya 10.050 rupiah dan jika sudah sesuai ini bisa langsung disimpan. Dan sekian
proses input transaksi kas bank dan juga jurnal umum. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.